wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisda Maintinur dengan stamuk 083-2019-0185, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Saya akan menjelaskan dan menyebarkan soal beserta jawabannya sebagai berikut. 1. Kemukakan apa yang Anda ketahui tentang manajemen. Menurut saya, manajemen berasal dari kata Prancis yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur dan mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage yang berarti mengendalikan atau mengelola. Jadi, manajemen merupakan proses perencanaan pengorganisasian mengarahkan dan mengendalikan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, kemukakan juga apa yang Anda ketahui tentang pemasaran. Menurut saya, pemasaran adalah suatu kegiatan dan proses menciptakan, mengkomunikasikan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui proses pertukaran nilai. Yang ketiga, pengertian manajemen pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, Peter Erdikson. Manajemen pemasaran adalah kegiatan organisasi yang terlibat dalam memahami apa yang konsumen inginkan dan bagaimana mereka berperilaku. Yang kedua, Benny and Annie. Manajemen pemasaran adalah proses untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Yang ketiga, Philip William Jackson. Manajemen pemasaran ialah merencanakan, mengarahkan, serta pengawasan seluruh kegiatan pemasaran perusahaan atau bagian dari perusahaan. Yang keempat, bagaimana menurut Anda ruang lingkup pemasaran yang terbaik? Menurut saya, ruang lingkup pemasaran yang terbaik tidak hanya di bidang bisnis saja, tetapi jangkauannya telah melebar ke berbagai dimensi yang lain. Pemasaran tidak lagi digunakan oleh korporat bisnis, tetapi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan atau departemen-departemen pemerintahan juga menggunakannya. Jadi pemasaran tidak terbatas dalam dunia bisnis saja, tetapi mempunyai makna kemasyarakatan yang luas. 5. Jelaskan konsep inti pemasaran menurut Anda. Konsep inti pemasaran terbagi 8. 1. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ditunjukkan dalam hierarki kebutuhan Maslow yang terdiri dari 5 tingkat kebutuhan. Keinginan dibentuk karena kekuatan-kekuatan sosial dan budaya, media dan aktivitas pemasaran maupun bisnis. Keinginan lebih bersifat spesifik, sesuai dengan volume yang diinginkan masing-masing individu untuk memuaskan kebutuhan. Permintaan adalah keinginan akan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar. Yang kedua, pasar sasaran, penentuan posisi, dan segmentasi. Seorang pemasar tidak dapat memuaskan semua orang dalam sebuah pasar. Maka, pemasar harus membagi-bagi pasar ke dalam segmen-segmen. Pemasar terlebih dahulu akan mengidentifikasi dan membuat profil dari kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin lebih menyukai atau menginginkan bauran produk dan jasa yang beragam. Dengan meneliti perbedaan demografis, fisiografis, dan perilaku di antara pembeli. Setelah mengidentifikasi segmen pasar, pemasar memutuskan mana yang menghadirkan peluang terbesar yang merupakan pasar sasarannya. Untuk masing-masing perusahaan mengembangkan penawaran pasar yang diposisikan di benak pembeli target sebagai memberikan beberapa manfaat utama. Yang ketiga, penawaran dan merek. Penawaran perusahaan memenuhi kebutuhan dengan mengajukan sebuah proporsi nilai, value proposition, yaitu serangkaian keuntungan yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Coulter and Keller 2009.
Merek atau brand adalah suatu penawaran dari sumber yang diketahui. Merek bukan hanya sekedar nama, logo, namun merek merupakan hasil pengalaman pengguna dengan produk selama bertahun-tahun. 4. Nilai dan kepuasan. Nilai adalah kombinasi kualitas, pelayanan, dan harga yang disebut sebagai 3 elemen nilai pelanggan. Nilai adalah konsep sentral peran dalam pemasaran. Kepuasan mencerminkan nilai seseorang tentang kinerja anggapannya dalam kaitannya dengan ekspektasi, sedangkan menurut kepuasan terkait dengan pengalaman penggunaannya produk maupun jasa pada tahap pasca pembelian. Choi and Kim 2013. 5. Saluran pemasaran. Saluran pemasaran menggunakan 3 jenis saluran pemasaran dalam aktivitas. Yang pertama, saluran komunikasi, yaitu menyampaikan dan menerima pesan dari hasil pembeli sasaran, yang mencakup surat kabar, majalah, radio, televisi, papan iklan, poster, flyer, dan internet. Yang kedua, saluran distribusi adalah untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa kepada pelanggannya atau pengguna. Saluran distribusi mencakup distributor, pedagang grosir, pengecer, dan agen. Yang ketiga, saluran layanan adalah untuk melakukan transaksi dengan calon pembeli. Saluran layanan mencakup gudang, perusahaan transportasi, ban, dan perusahaan asuransi yang membutuhkan transaksi. Yang keenam, rantai pasokan. Rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang untuk membentang dari bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang diantarkan ke pembeli akhir. Dalam supply chain terdapat beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan yang memiliki kepentingan yang sama: supply, manufacturer, distributor, retail, outlet. 7. Persaingan. Persaingan mencakup semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing. Persaingan mencakup semua penawaran dan pengganti saingan yang aktual dan potensial yang mungkin dipertimbangkan oleh pembeli. 8. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran terdiri dari lingkungan tugas dan lingkungan yang luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam memproduksi, mendistribusikan, dan mempromosikan penawaran. Ini adalah perusahaan pemasok, distributor, dealer, dan target pelanggan. Lingkungan luas terdiri dari 6 komponen: lingkungan demografis, lingkungan alam, lingkungan teknologi, dan lingkungan publik hukum. Pemasaran harus memperhatikan tren dan perkembangan ini dan menyesuaikan strategis pemasaran mereka sesuai kebutuhan. Demikian penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.